Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin, Jakarta Timur, Pondok Kelapa yang saat ini masih cuaca di luar cukup deras sekali hujannya dan alhamdulillah jamaah juga semakin bertambah. Dengan tema besar kita yang menarik, pinjol solusi sesaat berakhir melarat. Yang tadi ditambahkan Habibana, berakhir melarat dunia akhirat. Nah, ini mungkin sesaat menjadi solusi, tapi justru menjadikan suatu penderitaan bagi kita ketika terus kita menggunakan jasa ini. Nah, seperti apa dampaknya akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Randy Tanjung. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sama-sama kita hormati dan muliakan guru kami tercinta Habibana Nabil Al-Musawwal. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semua, para pemirsa Damai Indonesia TV One yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat, serta para jamaah Masjid Al-Muhajirin, semuanya mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, sehat Ibu? Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita telah memberikan begitu banyaknya pedoman dalam kehidupan kita. Tujuannya tidak lain adanya pedoman hidup kita yaitu di dalam Al-Quran. Tujuannya untuk mencegah kita keluar daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman saat sekarang ini begitu sangatlah mudah dengan era globalisasi, dengan teknologi yang begitu sangat canggih. Anak-anak muda kita, anak-anak sekarang banyak namanya tergiur namanya game online. Anak mudanya terjerembab yang namanya judi online. Bahkan orang tua zaman sekarang kena juga masalahnya, yaitu masalah pinjaman. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pinjol, tahu Ibu pinjol? Tahu Bu? Tahu? Coba saya tanya, pinjol itu apa? Pinjaman online. Bisa dikategorikan pinjaman online, bisa juga dikategorikan ada pinjaman orang lalai. Nah, pinjol juga. Karena berbagai macam dampak yang buruk yang dilakukan bagi kita ketika kita telah masuk ke dalam ranah itu semua. Kenapa? Dengan kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan, dengan kemudahan yang ia dapatkan cukup melalui aplikasi, cukup dengan KTP saja, bahkan cukup dengan nomor HP saja telah muncul bagaimana kriteria pinjaman-pinjaman itu tadi. Ada yang dimudahkan dengan pinjam uang 10 juta. Ada yang dimudahkan ketika dia tongolkan yang namanya identitasnya. Dia tongolkan yang namanya nomor HP-nya. Muncul ada kemudahan 20 juta. Nah, dari situlah kemudahan-kemudahan. Itulah muncul bahwa kehidupan kita bisa berubah menjadi kehidupan yang konsumtif. Bisa berubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang hedonis. Gaya hidup yang mewah. Ini perkara gaya hidup kita. Kalaulah seandainya kita hidup sederhana, insya Allah kita pun nggak mungkin yang namanya masuk ke dalam ranah pinjaman online. Betul nggak? Karena kita melihat sesuatu teman kita yang sudah memiliki gayanya yang lebih tinggi dari kita. Kita lihat dia ganti-ganti HP, kita lihat mereka ganti-ganti kendaraan. Sehingga kita muncullah keinginan gaya-gaya konsumtif tersebut. Maka kita ingin ada kemudahan, kita ingin jadinya memaksakan diri kita untuk meminjam dengan pinjaman online. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kalau
kalaulah pinjaman itu kita sudah terdesak, kita sangat butuh sekali, maka boleh adanya pinjam meminjam. Dan di sana ketika pinjam meminjam harus sesuai dengan syariat yang Allah telah turunkan. Yang tadi Habibana telah jelaskan, tidak ada boleh mengambil keuntungan di sana yang disebut dengan riba. Ya. Oleh karena itu banyak sekali saudara-saudara kita yang saat sekarang ini bahkan sudah masuk ke dalam ranah pinjaman online. Ternyata kenapa dia bisa masuk ke ranah pinjaman online? Ternyata sebelumnya dia telah masuk kepada judi online. Bahkan yang memalukan saat sekarang ini bukan hanya masyarakat yang kategori menengah ke bawah, masyarakat yang ekonominya ke bawah yang masuk ke dalam ranah judi online, bahkan pemerintah kita, pejabat kita, oknum-oknum DPR kita masuk ke ranah judi online. Ih, serem banget Bu. Na'udzubillahi min. Kita sangat menyesalkan hal ini. Kenapa dikatakan haram Bu? Karena nanti akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Pernahkah kita tidur dengan tenang dengan adanya hutang? Pernahkah nyenyak kita tidur istirahat dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita memiliki hutang? Tidak. Belum lagi yang namanya pinjaman online itu banyak teror. Banyak yang namanya ancaman-ancaman datang. Ketika ancaman-ancaman itu datang, teror itu datang, kita berupaya bagaimana kita agar cepat untuk melunasi pinjaman itu. Bagaimana caranya? Kita minjam lagi pinjaman online pakai aplikasi yang lain. Akhirnya apa? Tambal menambal. Ya kan? Artinya apa? Tutup lubang. Dengan cara minjam lagi, tambah susah lagi kehidupan kita. Ketika dia minjam di sini, dia punya hutang di sini, ditagih, sudah jatuh temponya, ditekan, diteror dengan berbagai macam tekanan oleh debt collector ketika itu, maka timbullah hasrat bagaimana caranya supaya untuk bisa melunasi itu, dia meminjam dengan pinjaman online yang lain. Ketika dia lunasi itu, masih ada hutang yang lainnya, tambal sulam ketika itu, maka membawalah kepada dampak yang lebih berbahaya lagi. Akhirnya sudah tidak ada lagi yang bisa dijual, tidak ada lagi yang bisa untuk dibayarkan, putus asa di sana, maka timbullah bunuh diri. Makanya Bu, kalau seandainya kita hidup mah lebih banyak syukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah hidup kita akan enak. Kita santri, kita biasa saja. Ketika kita dakwah, misalkan ke tempat yang lain disuguhi tempe, alhamdulillah makanan gua nih. Begitu. Nah, ketika kita disuguhi ayam, nambah ya. Nah, ketika kita biasa hidup dengan sederhana, tidak yang namanya mementingkan gaya hidup kita, tidak mementingkan bagaimana kita bisa dilihat dengan pamer, dengan ada yang namanya ria di sana, maka selamatlah hidup kita. Kenapa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan membawa kemaslahatan hidup kita. Inilah yang akan membawa kehidupan kita bisa lebih berkah lagi lantaran kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita harus lebih banyak syukurnya kepada Allah. Ketika kita dilebihkan secara finansial kita, secara ekonomi kita dilebihkan oleh Allah, jangan tingkatkan gaya hidup kita, melainkan kita tingkatkan gaya sedekah kita. Kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan membantu saudara kita tingkatkan dalam menolong saudara kita. Jangan sampai saudara-saudara kita ini terjerumus kepada pinjaman-pinjaman online, kepada pinjaman-pinjaman yang membawa kepada dampak kehidupan kita yang lebih buruk lagi. Maka ketika kita punya teman, punya tetangga, maka salinglah untuk nasihat menasehati, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita telah susah kehidupan kita, telah susah ekonomi kita, dibantu lagi dengan kita masuk kepada ranah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru lebih kita merugi dunia dan akhirat nantinya. Terima kasih.
Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Randy Tanjung yang kembali memperdalam tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu pinjol, solusi sesaat yang itu berakhir melarat. Mungkin di antara sebagian jamaah dan juga para pemirsa yang mungkin sudah terlanjur menggunakan jasa pinjol ini, awalnya tidak ingin menggunakan jasa ini, namun karena kebutuhan yang sangat mendesak, akhirnya mau tidak mau harus terpaksa menggunakan jasa pinjol. Nah, ada pertanyaan, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Nah, ini yang perlu kita takar. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Ada 3 segmen, segmen 3, 4, dan juga 5. Nanti pemirsa bisa bertanya dan juga nanti insya Allah akan diberikan solusi dan juga jawaban oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.